Halo saudara-saudara, kembali lagi di Summary Daily Bible School Tuesday September 5, 2023. Kali ini kita akan membahas mengenai gambar keseluruhan daripada Matius 24 yang berbicara mengenai tanda-tanda dan tanda. Jadi, Matius 24 ayat 15 itu adalah satu tanda yang Tuhan Yesus bilang, "Kalau saya melihat dan mengerti tandanya, inilah tandanya untuk keluar dari kota besar." Dan untuk apa keluar dari kota besar? Untuk mempersiapkan diri supaya bisa ready, siap untuk masuk time of trouble. Dan kita tahu ayatnya time of trouble itu di Daniel 12 ayat 1. Kenapa emangnya perlu siap untuk masuk time of trouble? Karena kalau kita tidak siap untuk masuk time of trouble, kita tidak akan hidup selama-lamanya dengan bapa dan anak, dengan William Miller, Nebukadnezar, Jacob, Isaac, Elijah, Moses, Enoch, melainkan kita akan menjadi debu untuk selama-lamanya. Apakah saudara-saudara mau seperti itu? Silakan jawab masing-masing. Nah, artinya untuk kita punya kesiapan di time of trouble sangat bergantung dengan pengertian kita mengenai tanda ini. Gimana? Karena tanpa lihat tanda gak bisa kita keluar dan mempersiapkan diri. Jadi langkah awalnya itu sangat bergantung dengan kita mengerti tandanya. Karena dengan mengerti tanda, kita bisa tahu bahwa tanda ini menunjukkan bahwa sudah dekat waktunya. Nah, pengertian arti sudah dekat itu nomor 1 tergantung dari berapa pentingnya dan berapa lama mempersiapkan dirinya. Karena dekat itu tidak perlu 1 hari ataupun 1 minggu, 1 bulan baru dikatakan dekat, bukan seperti itu. Karena untuk membutuhkan persiapan memasuki time of trouble membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sementara tanda menunjukkan bahwa sudah dekat. Artinya definisi dekat di sini bukan nanti udah 1 hari baru dikatakan dekat, 1 minggu baru dikatakan dekat, bukan. Melainkan bertahun-tahun itu hitungannya sangatlah dekat. Karena Tuhan akan menunggu sampai orang terakhir menentukan pilihannya untuk menerima atau menolak. Dan apa salahnya untuk Tuhan menunggu orang sampai orang terakhir untuk menentukan pilihannya kalau Dia yang mau mati, sudah mati untuk kita dan bahkan sedang menunggu untuk darahnya tidak disia-siakan, sedangkan kita yang belum siap mengatakan, "Kok masih lama? Katanya udah dekat. Kenapa masih lama?" Pertanyaannya, kenapa kamu berani menanyakan pertanyaan seperti itu sementara kamu aja belum siap? Kok bisa bilang masih lama? Tolong direnungkan baik-baik. Nah, hal dalam mempersiapkan diri bukanlah hal main-main, ini serius. Jadi, kalau ada waktu, bukan dibilang kok masih lama, katanya udah dekat, bukan digunakan untuk itu, bukan untuk itu habisin waktunya. Habisin waktumu untuk mempersiapkan diri aja, memasuki time of trouble. Apakah dengan kamu bertanya seperti itu dapat menolong kamu, membuat kamu siap memasuki time of trouble? Tentu saja jawabannya tidak. Jadi, setelah kita telah melihat tandanya dan tanda itu menunjukkan dekatnya dan dekatnya itu akan kasih tunjuk kita sampai tutup pintunya, di sini menegaskan bahwa untuk tahu tanda sangat penting untuk keselamatan kita. Tapi ingat, tahu tanda bukan hanya sekedar tahu ataupun sudah lihat. Karena yang paling penting ialah setelah tahu tanda, apa persiapan yang kita buat? Apakah persiapan kita sesuai dengan definisi juru selamat? Ataukah persiapan kita sesuai dengan definisi yang mau selamat? Itu perlu kita selidiki masing-masing.
Karena persiapan itu harus sesuai dengan definisi juru selamat, bukan sesuai dengan definisi yang mau selamat. Artinya untuk tahu tanda tidak cukup, perlu ada pekerjaan persiapan yang dibuat setelah lihat tanda. Selanjutnya kita mau bahas sedikit mengenai perbedaan mengenai tanda-tanda dan juga tanda. Jadi, tanda-tanda adalah kumpulan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sudah dekat. Yang mana tanda-tanda ini terjadinya setelah kita lihat tanda yang tunggal. Artinya kita lihat tanda dulu, tanda yang tunggal ya. Kalau cuma bilang tanda itu tunggal, baru kita lihat tanda-tanda yang jamak. Karena tanda-tanda itu menunjukkan jamak. Jadi tanda dulu, baru tanda-tanda. Jadi beda, tanda dan tanda-tanda itu dua hal yang berbeda. Tapi pengetahuan untuk mengerti beda tanda dan beda tanda-tanda tidaklah cukup untuk tahu akan hal ini kalau hasilnya ujung-ujungnya tetap hilang. Karena yang mau dikejar bukan taunya, bisa jelasinnya, tetapi membuat kita siap untuk melakukan sesuai dengan tanda yang kita lihat dan mengerti. Artinya kalau kita tidak lihat tanda ataupun sudah lihat tapi tidak tahu kalau itu adalah tandanya, roh nubuat bilang hasilnya adalah fatal dan akan dibinasakan seperti orang-orang yang di zaman Nuh tenggelam semuanya, dan mereka akan dibangkitkan 1000 tahun kemudian untuk menerima upah daripada penghakiman mereka, dan mereka akan dikembalikan ke debu. Bisa lihat, penting banget untuk mengerti tanda. Karena pertanyaannya seperti ini. Bagaimana mau selamat kalau saya tidak mengerti banget tandanya? Karena persiapan saya tergantung dari saya mengerti tanda yang saya lihat. Karena kalau saya bisa mempersiapkan diri tanpa lihat tanda, artinya gak penting dong tandanya. Pertanyaannya apakah seperti demikian? Tentu saja jawabannya tidak. Jadi sekali lagi, kita harus mengerti sekali tandanya. Tidak boleh dari aspek apapun itu mengenai tanda ada yang kita salah mengertikan. Karena ini sangat berkoneksi dengan kita punya keselamatan. Pertanyaannya, dari mana saya tahu tandanya? Saya bisa tahu tandanya. Dari mana? Dari hal-hal yang sudah pernah terjadi. Karena tandanya itu sudah pernah terjadi di zaman Yerusalem 70 AD dan sudah pernah terjadi juga di saat naiknya kepausan dan sudah terjadi juga di zaman kita. Dan kalau kita tidak tahu pola itu, bahwa pola itu ada, saya bisa bikin pola apa saja, tetapi tanda itu tidak akan mengulang peristiwa 66 AD ke 70 AD, tidak akan mengulang kembali 49, 508 ke 538, karena tanda yang saya buat sendiri itu sama sekali tidak mengulang apa-apa, gak ada polanya. Kalau Tuhan itu berpolanya itu akan selalu terulang di setiap zaman. Tandanya selalu ada polanya. Sehingga kalau ada pola, gak ada alasan untuk kita tidak bisa tahu dan mengerti tandanya. Nah, salah satu kesalahan dan juga contoh buat tanda sendiri, dan ini gak akan ada hubungan dengan polanya tanda yang perlu kita ketahui. Seperti ada sebuah tanda yang diungkapkan dalam buku Uriah Smith, yang mana di dalam buku itu menjelaskan bahwa tandanya adalah Turki. Padahal tandanya bukan demikian. Dan karena bukan demikian tandanya, artinya sangat bahaya dong kalau kita tidak mengerti dengan betul tandanya seperti apa. Betul?
Tentu saja saudara-saudara yang mendengarkan akan menjawab, iya, betul. Dan kalau itu betul bahwa penting untuk mengetahui tanda itu dengan benar, gunakanlah waktumu, ambillah waktumu untuk selidiki Alkitabmu, dan carilah apa yang sudah dikatakan dalam Alkitabmu, karena dari situlah Alkitablah yang akan menjelaskan dirinya sendiri untuk memberitahukan kepada kamu mengenai tandanya. Dan waktu kamu selidiki Alkitabmu, Matius 24 adalah jawaban daripada tandanya. Dan Matius 24 ayat 15 bilang bahwa abomination of desolation itu yang stand in the holy place yang perlu dilihat. Dan dispesifikkan bahwa abomination ini sesuai dengan apa yang dibilang oleh Nabi Daniel. Dan waktu kita search di engine e-sword kita menemukan ada 2 ayat di buku Daniel yang berbicara mengenai abomination. Kita temukan di buku Daniel pasal 11 dan buku Daniel pasal 12. Dan itu ayatlah yang menjadi kacau untuk kita bisa tahu tandanya. Bukankah Alkitab sudah dengan spesifik memberikan instruksinya untuk supaya kita tidak salah mengerti tandanya, sehingga kita pun setelah dengan melihat tanda yang benar gak salah-salah lagi pada waktu kita mempersiapkan diri untuk memasuki time of trouble. Sudahkah engkau bersedia? Sudahkah engkau menggunakan jam-jam yang ada yang sisa ini untuk mempersiapkan diri kamu memasuki time of trouble? Inilah hal yang perlu direnungkan untuk saya dan saudara punya keselamatan. Jika kamu menganggap serius mengenai keselamatanmu, tanggapilah ini dengan keseriusanmu, dan sikapmu akan membuktikan apakah kamu serius atau main-main. Inilah kita punya summary morning worship. Biarlah saudara-saudara mendengarkan bisa mengerti bahwa pentingnya untuk mengerti tanda, karena tanda sangat berhubungan dengan kita punya pekerjaan persiapan, dan pekerjaan persiapan menentukan kesiapan kita di time of trouble. Tuhan memberkati kita semua. Sampai baku dapat lagi di summary berikutnya.